Pagi itu sirkuit terbangun seperti biasa, diselimuti cahaya matahari yang memantul di aspal dingin, seolah tak menyimpan rahasia apapun. Suara mesin yang dipanaskan satu persatu mengisi udara, ritmenya teratur, nyaris membosankan bagi mereka yang sudah terlalu sering berada di sana. Semua berjalan sesuai skenario lama, hari yang terlihat biasa, tanpa firasat bahwa sejarah sedang mengintai di tikungan pertama. Di padok utama, warna oranye KTM mendominasi pemandangan. Dua rider top mereka berdiri tenang, dikelilingi kru dengan wajah penuh keyakinan. Senyum kecil terselip di sudut bibir mereka, bukan karena gugup, melainkan karena percaya bahwa hari ini hanyalah soal menjalankan rutinitas. Rekor sirkuit dianggap tinggal menunggu waktu untuk dipertahankan, atau bahkan dipatahkan oleh mereka sendiri. Media pun berkerumun di sekitar kubu KTM. Kamera, mikrofon, dan pertanyaan yang berulang menguatkan satu narasi, siapa yang akan tercepat dari dua bintang oranye itu. Nama-nama lain hanya menjadi pelengkap, sekadar angka di daftar peserta. Tak ada yang bertanya tentang kejutan, karena tak seorang pun mengharapkannya. Di sudut padok yang lebih sunyi, Veda Ega Pratama duduk sendiri, helmnya tergeletak di samping kursi lipat. Tak ada keramaian, tak ada sorotan kamera. Hanya suara napasnya sendiri yang teratur, berusaha menyatu dengan denyut jantung yang perlahan meninggi. Baginya, hari ini bukan hari biasa, meski dunia belum menyadarinya. Ia memandang lintasan dari kejauhan, garis-garis aspal yang akan segera menjadi medan pertaruhan harga diri. Di matanya, setiap tikungan menyimpan peluang, bukan ancaman. Ia tahu statistik tak memihaknya, data tak menyebut namanya, namun keyakinan itu tumbuh pelan, mengeras di dalam dada. Beberapa mekanik berlalu tanpa menoleh, sebagian bahkan tak mengenali wajahnya. Tak ada ejekan, tak ada pujian, hanya ketidakpedulian yang dingin. Namun justru dari ketenangan itulah, Veda menemukan fokusnya. Ia terbiasa berada di bayang-bayang, dan hari ini bayangan itu terasa nyaman. Saat panggilan ke lintasan pertama terdengar, semua bergerak serempak. KTM melangkah dengan percaya diri, media mengikuti. Veda berdiri terakhir, mengenakan helmnya perlahan. Tak ada yang menunggu aksinya, tak ada yang menaruh harapan. Hari itu memang terlihat biasa, dan justru disitulah awal dari segalanya. Langkah pertama Veda menuju lintasan terasa ringan, namun tatapan di sekelilingnya justru berat. Dari balik visor helm, ia menangkap lirikan singkat, tatapan datar, senyum tipis, bahkan ada yang terang-terangan mengabaikannya. Bagi banyak orang di padok, kehadirannya hari itu hanyalah formalitas, pengisi slot yang tak akan mengganggu peta persaingan. Di sisi lain lintasan, dua rider top KTM bersiap dengan penuh percaya diri. Mereka bercanda ringan dengan kru, seolah tekanan tak pernah ada. Bagi mereka, ancaman hanya datang dari sesama pembalap papan atas, bukan dari nama yang jarang disebut komentator. Veda hanyalah bayangan yang tak layak diperhitungkan. Komentator di menara suara mulai menyusun narasi lama. Statistik, data musim lalu, dan dominasi KTM diulang kembali. Nama Veda hanya disebut sepintas, tanpa nada antusias, seperti catatan kaki dalam cerita besar yang sudah mereka tentukan akhirnya. Penonton pun mengangguk, menerima narasi itu tanpa bertanya. Di pit lane, seorang mekanik KTM sempat melirik ke arah motor Veda dan menggeleng pelan. Bukan ejekan terbuka, melainkan keyakinan bahwa hasil sudah bisa ditebak. Mesin itu, pembalap itu, semuanya dianggap tak cukup untuk menggoyahkan tatanan yang ada. Namun di balik helmnya, Veda mendengar semuanya, meski tak satu kata pun diarahkan padanya. Setiap lirikan meremehkan justru mengendap menjadi bahan bakar. Ia tak membalas dengan ekspresi, tak menunjukkan emosi. Wajahnya tetap tenang, seolah dunia di luar sana tak punya kuasa atas pikirannya. Ia teringat perjalanan panjang yang membawanya ke titik ini, lintasan kecil, latihan sunyi, kegagalan yang tak disiarkan kamera. Hari ini, semua tatapan itu terasa familiar. Diremehkan bukan hal baru baginya,
dan justru disitulah ia belajar bertahan. Lampu hijau sesi berikutnya bersiap menyala. Deru mesin mulai meninggi, menelan suara keraguan di udara. KTM masih yakin, dunia masih memalingkan wajah dari satu nama. Tapi di dalam dada Veda, sesuatu berdenyut kuat, janji diam-diam bahwa hari ini, tatapan-tatapan itu akan berubah arah. Saat motor mulai menggelinding ke lintasan, dunia di sekitar Veda perlahan menyempit. Suara lain menghilang, menyisakan dengung mesin dan detak jantungnya sendiri. Di momen itu, semua tatapan meremehkan dari sebelumnya kembali terlintas, bukan sebagai luka, melainkan sebagai beban sunyi yang harus ia bawa sendirian. Tekanan itu datang tanpa suara, menekan dari dalam. Ia tahu satu kesalahan kecil saja bisa mengukuhkan anggapan semua orang bahwa dirinya memang tak pantas berada di sana. Tak ada ruang untuk ceroboh, tak ada toleransi untuk ragu. Setiap meter lintasan terasa seperti ujian yang diam-diam menentukan masa depannya. Di tikungan pertama, Veda memilih garis aman. Bukan karena takut, tetapi karena ia sedang membaca lintasan, merasakan grip aspal, mempelajari respons motornya. Ia menahan diri, meski nalurinya ingin langsung memacu lebih keras. Kesabaran menjadi senjata pertamanya hari itu. Sementara itu, di layar pemantau waktu, catatan Veda belum mencolok. Angkanya biasa saja, nyaris tenggelam di antara nama-nama besar. Kru timnya saling berpandangan, mencoba membaca ekspresi di balik helm sang pembalap. Mereka tahu, tekanan yang ia hadapi jauh lebih besar dari yang terlihat. Di lap berikutnya, tekanan itu justru menemukan bentuknya. Veda mulai menaikkan ritme, sedikit demi sedikit. Rem ditarik lebih dalam, akselerasi dibuka lebih berani. Namun semuanya masih terkendali, seolah ia sedang berdialog dengan lintasan, bukan menantangnya. Di kejauhan, rider KTM mulai memacu lebih cepat, tanpa merasa terancam. Mereka menjalankan program mereka sendiri, yakin bahwa kecepatan sejati belum perlu ditunjukkan. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa di belakang, ada pembalap yang sedang mengumpulkan keberanian dalam diam. Ketika sesi berjalan separuh, tekanan itu akhirnya berubah wujud, bukan lagi beban, melainkan fokus yang tajam. Veda menarik napas panjang di lintasan lurus utama. Ia tahu, sebentar lagi, ia harus berhenti menahan diri. Dan saat momen itu tiba, tak akan ada jalan kembali. Keputusan itu akhirnya diambil di dalam kepala Veda, tepat ketika ia melintasi garis start-finish. Ia berhenti menunggu momen sempurna, karena ia sadar momen itu tak akan pernah datang jika hanya ditunggu. Mesin di bawahnya mungkin bukan yang paling buas, tapi ia tahu batasnya, dan tahu bagaimana mendorongnya sedikit lebih jauh tanpa menghancurkannya. Motor itu bergetar halus saat gas dibuka lebih dalam. Di lintasan lurus, ia memang kalah tenaga dari KTM, dan Veda merasakannya dengan jelas. Namun ia tak memaksa di sana. Ia menahan ego, membiarkan motor bernapas, menyimpan segalanya untuk tempat di mana keberanian lebih menentukan daripada tenaga mentah. Memasuki tikungan tajam, Veda mengerem lebih lambat. Ban mencengkeram aspal dengan suara lirih yang hanya bisa dirasakan pembalap. Disitulah ia mulai mencuri waktu, di area yang sering dianggap berisiko. Setiap tikungan ia lewati dengan presisi, bukan agresi buta. Di pit wall, kru timnya mulai berdiri. Mata mereka terpaku pada layar waktu sektor demi sektor. Angkanya belum sensasional, tapi ada sesuatu yang berbeda. Waktu Veda stabil, terlalu stabil untuk ukuran motor yang dianggap tak diunggulkan. Sementara itu, di kubu KTM, perhatian masih terpecah. Fokus mereka tetap pada dua rider andalan, pada perbandingan internal yang sudah biasa. Tak ada alarm, tak ada tanda bahaya. Mesin-mesin oranye terus melaju dengan keyakinan lama. Veda terus menekan, lap demi lap, seolah sedang merajut sesuatu yang tak kasat mata. Ia tak mencari sorak-sorai, tak mengejar sorotan kamera. Yang ia kejar hanyalah rasa menyatu antara dirinya, motor, dan lintasan. Saat ia kembali melewati garis start-finish,
angka di papan waktu bergerak sedikit lebih cepat. Belum cukup untuk membuat gaduh, namun cukup untuk menimbulkan satu pertanyaan kecil di udara. Dan pertanyaan itu, perlahan, mulai mengganggu ketenangan yang sejak pagi dianggap tak tergoyahkan. Perubahan kecil di papan waktu itu tak langsung memicu kegaduhan, namun cukup untuk membuat beberapa pasang mata berhenti berkedip. Nama Veda Ega Pratama perlahan naik, tidak melonjak drastis, tapi konsisten, dan justru konsistensi itulah yang terasa mengusik. Di dunia balap, kecepatan mendadak bisa diabaikan, tapi kestabilan adalah tanda bahaya. Di lintasan, Veda merasakannya lebih dulu sebelum siapapun menyadarinya. Motor terasa semakin patuh, seolah memahami apa yang ia inginkan tanpa perlu dipaksa. Setiap tikungan dilewati dengan keyakinan yang tumbuh, bukan dari keberanian nekat, melainkan dari rasa percaya yang mulai terbangun lap demi lap. Kru timnya kini tak lagi duduk santai. Mereka mulai mencatat sektor waktu dengan lebih serius, membandingkannya dengan data pembalap lain. Beberapa kali mereka saling berpandangan, tak mengucap apapun, namun mata mereka berkata sama, ini bukan kebetulan. Di menara komentator, nada suara mulai sedikit berubah. Nama Veda kembali disebut, kali ini dengan jeda yang lebih panjang. Bukan pujian, belum, lebih seperti rasa penasaran yang tertahan. Mereka mencoba mencari penjelasan logis, namun angka-angka itu terus berbicara sendiri. Di kubu KTM, seorang insinyur mulai mendekat ke layar data tambahan. Alisnya mengerut saat melihat sektor tertentu, tempat Veda justru lebih cepat. Ia menggeser headset, memanggil kru lain, memastikan tak ada kesalahan pembacaan. Namun angka itu tetap sama, dingin dan tak bisa dibantah. Dua rider top KTM masih melaju dengan ritme mereka, tapi kini ada perubahan halus. Mereka mulai mendorong sedikit lebih keras, tanpa sadar. Bukan karena ancaman yang jelas, melainkan karena insting seorang pembalap yang merasakan ada sesuatu bergerak di belakang. Sesi latihan terus berjalan, dan udara di sirkuit tak lagi terasa ringan. Apa yang awalnya dianggap hari biasa kini berubah menjadi kegelisahan samar. Veda kembali melintas di depan pit wall, tubuhnya condong sempurna, dan untuk pertama kalinya hari itu, lintasan seolah berbisik bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Kegelisahan itu akhirnya menemukan wajahnya di kubu KTM. Bukan kepanikan terbuka, melainkan perubahan kecil yang hanya dipahami orang-orang berpengalaman. Percakapan di pit wall menjadi lebih singkat, tatapan ke layar waktu lebih sering, dan senyum percaya diri yang sejak pagi melekat kini mulai memudar perlahan. Seorang kepala teknisi KTM menunjuk layar sektor tertentu, berbicara dengan nada rendah namun tegas. Ada bagian lintasan yang tak seharusnya dimenangkan oleh motor selain mereka, namun nama Veda terus muncul di sana. Bukan sekali, bukan dua kali. Angka itu berulang, konsisten, dan semakin sulit diabaikan. Instruksi pun dikirim ke dua rider andalan mereka. Bukan perintah agresif, tapi cukup jelas, tingkatkan ritme. Kedua rider itu merespons dengan memutar gas lebih dalam, membawa motor mereka ke batas yang lebih dekat dengan risiko. Ego mulai bicara, menolak kemungkinan bahwa ancaman datang dari arah yang tak mereka perhitungkan. Di lintasan, Veda merasakan perubahan atmosfer tanpa perlu melihat ke belakang. Ia bisa merasakan tekanan yang kini berbalik arah, bukan lagi hanya menekannya, tapi juga mulai menekan para penguasa. Deru KTM di lintasan lurus terdengar lebih keras, lebih memaksa, seolah ingin menegaskan dominasi yang mulai goyah. Namun Veda tetap pada rencananya. Ia tak terpancing. Setiap tikungan ia lewati dengan presisi yang sama, bahkan sedikit lebih bersih. Ia tahu, kesalahan sekecil apapun sekarang bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun dengan diam sejak lap pertama. Di tribun, beberapa penonton mulai memperhatikan papan waktu lebih sering. Nama yang tadinya asing kini memicu bisik-bisik. Siapa Veda Ega Pratama? Pertanyaan itu menyebar pelan, tapi cepat, mengikuti gerak jarum waktu yang terus ditekan. Ketika sesi hampir memasuki fase krusial,
jarak waktu antara Veda dan dua rider KTM semakin tipis. Tak ada sorakan, tak ada ledakan emosi, hanya ketegangan yang menggantung di udara. Dan di balik semua itu, satu hal menjadi jelas, KTM tak lagi sepenuhnya tenang, karena hari yang terlihat biasa itu mulai berubah arah. Ketegangan memuncak saat sesi memasuki menit-menit penentuan. Di lintasan, setiap pembalap tahu bahwa inilah waktu untuk menunjukkan niat sebenarnya. Ban mulai mencapai suhu ideal, bahan bakar semakin ringan, dan batas antara keberanian dan kegilaan menjadi sangat tipis. Veda merasakannya saat ia memacu motor keluar dari pit. Ini bukan lagi tentang belajar, ini tentang menyerang. Lap demi lap, ia mulai memecah sektor dengan lebih berani. Garis balapnya semakin tajam, pengereman semakin dalam, dan akselerasi keluar tikungan terasa lebih hidup. Di beberapa titik, ia bahkan melaju di tempat yang selama ini dianggap mustahil untuk ditekan lebih jauh. Seolah rekor lama itu bukan dinding, melainkan pintu yang mulai terbuka. Di pit wall, layar waktu berubah cepat. Warna sektor Veda mulai menyala, satu demi satu. Bukan ungu penuh, belum, tapi cukup untuk membuat jantung berdegup lebih kencang. Seorang kru mencondongkan tubuh ke depan, seakan jarak beberapa sentimeter bisa mengubah kenyataan di layar. KTM kini sepenuhnya waspada. Dua rider andalan mereka mendorong hingga batas maksimal, motor-motor oranye meraung dengan agresi yang tak lagi disembunyikan. Namun semakin mereka memaksa, semakin jelas bahwa tekanan mulai menggerogoti ketenangan mereka. Kesempurnaan yang biasanya menjadi ciri khas kini terasa rapuh. Veda melewati sektor tercepat sirkuit dengan kecepatan yang tak pernah ia capai sebelumnya. Di balik helm, napasnya tetap terkontrol, matanya fokus menatap titik pengereman berikutnya. Tak ada ruang untuk ragu, karena ia tahu, satu lap ini bisa mengubah segalanya. Papan waktu seolah menahan napas. Selisih dengan rekor lama menyusut drastis, hingga hanya tinggal garis tipis yang memisahkan masa lalu dan kemungkinan baru. Beberapa orang di padok mulai berdiri, tanpa sadar, seakan tubuh mereka bereaksi lebih cepat daripada pikiran. Saat Veda melaju ke sektor terakhir, udara di sirkuit terasa berat. Rekor yang selama ini berdiri kokoh kini bergetar, retak oleh keberanian seorang pembalap yang tak diperhitungkan. Dan semua orang tahu, jika ia melewati garis ini dengan sempurna, tak akan ada yang bisa berpura-pura bahwa ini hanyalah hari biasa lagi. Segalanya terasa melambat saat Veda memasuki lap itu. Bukan karena motornya melambat, justru sebaliknya, karena pikirannya kini bekerja dengan kejernihan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap tikungan sudah ada di kepalanya bahkan sebelum ia mencapainya, seolah lintasan dan dirinya sedang menari dalam irama yang sama. Ia membuka gas lebih awal di tikungan pertama, tepat di batas yang selama ini hanya ia bayangkan. Ban belakang sedikit bergeser, cukup untuk memberi peringatan, namun Veda menahannya dengan halus. Tak ada kepanikan, tak ada koreksi berlebihan. Semua terasa pas, nyaris sempurna. Di sektor tengah, tempat banyak pembalap kehilangan waktu, Veda justru mengalir. Tubuhnya menyatu dengan motor, bergerak alami mengikuti perubahan arah. Pengereman yang ia lakukan begitu presisi hingga nyaris tak terdengar, dan saat ia keluar tikungan, akselerasinya terasa bersih, tanpa drama, tanpa sisa. Di pit wall, mata semua orang terpaku pada layar. Warna ungu mulai bermunculan, satu sektor, lalu sektor berikutnya. Beberapa orang menutup mulutnya, yang lain menahan napas. Ini bukan lagi sekadar lap cepat, ini adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang tak bisa dipaksakan. Sementara itu, dua rider KTM masih berjuang di lintasan mereka sendiri. Mereka cepat, sangat cepat, tapi tak setajam ini. Tekanan membuat garis balap mereka sedikit melebar, pengereman sedikit terlambat. Detail kecil, namun di level ini, detail adalah segalanya. Veda melesat di lintasan lurus terakhir, mesin meraung sekuat yang ia miliki. Angin menghantam tubuhnya, namun fokusnya tak goyah. Di depan matanya,
Hanya ada satu hal, garis start-finish yang semakin mendekat, membawa janji dan ancaman sekaligus. Ketika ia melewati garis itu, waktu berhenti sejenak. Papan waktu belum berubah, namun semua orang tahu, lap ini berbeda. Lap ini terasa sempurna. Dan detik berikutnya akan menentukan apakah perasaan itu akan berubah menjadi sejarah, atau hanya kenangan yang nyaris terjadi. Sepersekian detik setelah Veda melewati garis start-finish terasa lebih panjang dari lap manapun yang baru saja ia jalani. Semua mata tertuju pada papan waktu, menunggu angka-angka itu memutuskan nasib. Udara di padok seolah mengeras, menahan napas bersama ratusan pasang mata yang tak berkedip. Lalu layar itu berubah. Angka lama menghilang, digantikan catatan waktu baru yang menyala terang. Nama Veda Ega Pratama tertera di puncak, tepat di samping tulisan yang tak bisa disangkal siapapun, rekor sirkuit. Tak ada efek suara, tak ada perayaan, hanya keheningan yang memekakkan. Beberapa kru refleks berdiri, lalu terdiam, seakan tubuh mereka bergerak lebih cepat dari pikiran. Seorang mekanik KTM menatap layar itu lama, terlalu lama, seolah berharap angka itu akan kembali berubah. Namun waktu terus berjalan, dan catatan itu tetap di sana, dingin dan nyata. Di menara komentator, suara yang biasanya riuh mendadak terputus. Kata-kata yang sudah disiapkan seolah kehilangan makna. Itu rekor baru, akhirnya terdengar, lirih dan hampir tak percaya. Kalimat sederhana yang menandai runtuhnya semua prediksi sejak pagi. Veda sendiri masih melaju, belum sepenuhnya menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Di balik helm, ia hanya merasakan denyut jantungnya yang semakin keras. Baru ketika ia melihat papan kecil dari pit wall, 2 jempol terangkat dengan mata berkaca-kaca, ia mengerti bahwa lap sempurna itu telah melampaui batas imajinasi. Di kubu KTM, keheningan terasa berbeda. Tak ada amarah, tak ada teriakan, hanya rasa kehilangan kendali yang sulit diterima. Rekor yang selama ini menjadi simbol dominasi kini diambil oleh seseorang yang bahkan tak mereka anggap ancaman. Detik itu menjadi garis pemisah antara sebelum dan sesudah, antara hari yang terlihat biasa dan hari yang akan selalu diingat. Dan meski sesi belum benar-benar berakhir, satu hal sudah pasti, dunia balap baru saja dibungkam oleh satu nama yang tak lagi bisa diabaikan. Detik-detik berikutnya menjadi mimpi buruk yang tak bisa disangkal bagi kubu KTM. 2 rider andalan mereka masih berada di lintasan, mendorong motor dengan semua tenaga dan keberanian, namun catatan waktu yang muncul di layar jelas menunjukkan jarak yang menakutkan. Selisih yang tadinya dianggap aman kini membesar, menegaskan satu kenyataan pahit. Mereka tertinggal. Rider pertama mengerem lebih agresif di tikungan terakhir, mencoba mengejar Veda yang baru saja memecahkan rekor. Namun gerakan itu justru membuat ban sedikit kehilangan cengkeram, dan kecepatan yang semula cukup, kini menjadi lebih lambat dari target. Setiap detik yang hilang terasa seperti penghakiman diam-diam terhadap dominasi yang selama ini mereka klaim. Rider kedua berusaha lebih agresif lagi, menekan gas tanpa ampun. Mesin meraung, tubuh mencondong, helm menunduk, semua yang ia lakukan adalah hasil pengalaman bertahun-tahun. Namun lap demi lap, ia menyadari satu hal yang menyesakkan, kecepatan Veda bukan hanya keberuntungan, melainkan sesuatu yang nyata, terukur, dan tak bisa diimbangi begitu saja. Di pit wall KTM, wajah kru berubah drastis. Beberapa menutup mata, beberapa menempelkan tangan di kepala, mencoba mencerna fakta bahwa rencana matang mereka telah gagal. Semua strategi, semua analisis, tak ada yang memprediksi bahwa seorang pembalap muda dengan motor yang dianggap biasa, bisa begitu dominan. Di tribun, penonton mulai bersorak kecil, sebagian diam terpesona. Mata mereka tertuju pada papan waktu yang memperlihatkan fakta, Veda melesat jauh di depan. Tak ada yang menyangka bahwa nama yang baru saja mereka dengar akan tampil dengan performa luar biasa, memecahkan rekor dan meninggalkan 2 legenda KTM dalam bayangannya. Di lintasan, Veda sendiri tak merayakan kemenangan terlalu dini.
Ia masih mendorong motor dengan fokus, melintasi tikungan terakhir dengan ketenangan yang kontras dengan panik yang mulai terlihat di wajah rivalnya. Ia tahu, pertandingan belum selesai sepenuhnya, tapi jarak yang ia buat sudah cukup untuk membuat sejarah tercatat. Saat ia kembali ke pit, deru motor KTM yang tertinggal terdengar seperti gema masa lalu yang hancur. Dua rider top itu berhenti beberapa meter di belakang, kelelahan dan terpukul. Hari yang awalnya terlihat biasa kini berubah total. Veda Ega Pratama telah membuktikan bahwa dominasi KTM bisa dipatahkan, dan dunia balap tidak lagi sama. Keheningan sesaat setelah Veda melewati garis pit terasa berat di seluruh padok KTM. Dua rider top mereka menunduk, napas terengah, dan tangan gemetar sedikit saat melepas helm. Wajah mereka adalah cermin kekalahan yang sulit diterima, ekspresi percaya diri yang sejak pagi melekat kini terkikis oleh kenyataan yang tak bisa dibantah. Para kru KTM pun terpaku. Beberapa saling berpandangan dengan mata yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Strategi, data, dan prediksi yang mereka susun selama berminggu-minggu seakan hancur dalam satu lap sempurna. Tidak ada kata-kata yang mampu meredakan rasa malu itu, hanya diam yang menyesakkan. Di tribun, penonton dan media mulai sibuk menangkap reaksi yang baru muncul. Kamera menyorot wajah-wajah terkejut, reporter mencari kutipan yang bisa menggambarkan betapa dramatis momen itu. Semua orang seakan sama-sama menahan napas, melihat bagaimana dominasi yang dianggap mutlak akhirnya runtuh. Veda sendiri menurunkan motornya perlahan, napasnya masih teratur. Ia melepas helm, dan mata birunya menatap sekitar tanpa amarah, tanpa sombong. Senyumnya tipis, namun cukup untuk menyampaikan satu pesan, lap itu adalah jawabannya. Tak perlu kata, tak perlu penjelasan, angka di papan waktu sudah berbicara lebih keras daripada apapun. Di sisi KTM, seorang mekanik menutup mulutnya, tak percaya. Ini tidak mungkin, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Namun data tak bisa dibantah. Semua sektor, semua lap, semuanya menunjukkan satu kebenaran pahit, mereka kalah, dan tidak ada alasan untuk menyangkalnya. Seorang insinyur KTM mencoba mengalihkan perhatian para rider. Ia berkata, masih ada sesi kedua, kita bisa coba lagi. Tapi di mata para rider, kata-kata itu terdengar hampa. Kekalahan yang baru saja terjadi lebih dari sekadar catatan waktu, itu adalah pukulan harga diri yang menancap dalam-dalam. Di pit Veda, para kru dan teman-temannya bertepuk tangan pelan, lebih karena lega daripada riuh. Mereka tahu apa yang baru saja terjadi, bukan sekadar kemenangan di papan waktu, tapi momen yang akan dikenang dalam sejarah balap. Wajah-wajah yang tak percaya di seberang lintasan kini menjadi saksi diam dari sebuah pembuktian yang tak terbantahkan. Dalam hitungan menit, dunia balap seakan berputar di sekitar satu nama, Veda Ega Pratama. Dari padok hingga tribun, dari media sosial hingga komentar siaran langsung, semua orang menyoroti kecepatan dan ketenangannya. Nama yang sebelumnya hampir tak dikenal kini bergema dengan kuat, seperti guntur yang muncul tiba-tiba di langit cerah. Komentator yang awalnya meremehkan bahkan sampai terdiam. Mereka harus mengulang kalimatnya, menyesuaikan narasi, dan mencari kata yang pantas untuk menggambarkan fenomena yang baru saja terjadi. Veda bukan lagi underdog, ia adalah ancaman nyata, satu nama yang menuntut perhatian dan rasa hormat. Media sosial pun meledak, foto helm, motor, dan catatan waktunya tersebar, disertai komentar kagum, tercengang, bahkan skeptis. Banyak yang menulis, siapa itu Veda Ega Pratama? Sementara beberapa lainnya langsung menjawab sendiri, rider muda yang baru saja menaklukkan KTM. Di padok KTM, suasana semakin hening. Dua rider top mereka kini sadar bahwa nama yang mereka anggap remeh adalah nama yang akan menghantui mereka dalam setiap pembicaraan balap mendatang. Kepercayaan diri yang mereka bawa dari awal hari kini sirna, tergantikan oleh rasa malu dan kehati-hatian baru. Veda berjalan perlahan di pit, melepas sarung tangan, dan menatap papan waktu lagi.
Senyum tipis di wajahnya bukan untuk menunjukkan kemenangan, tapi sebagai pengingat bagi dunia, ia telah membuktikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar catatan angka. Ia membuktikan bahwa kerja keras, fokus, dan keyakinan diam-diam bisa menembus batas yang tak terlihat. Seorang reporter bergegas mendekat, mikrofon diarahkan. Veda hanya menjawab singkat, "Tenang, saya hanya melakukan yang terbaik di lintasan." Sederhana, tapi setiap kata menegaskan kekuatan yang tak perlu disombongkan, hasil bicara sendiri. Detik itu, nama Veda Ega Pratama tidak lagi bisa dianggap sebelah mata. Dari seorang yang hampir tidak dikenal, ia tiba-tiba menjadi pusat perhatian global. Dunia balap tersadar, seorang anak muda Indonesia baru saja menulis sejarah, dan siapapun yang meremehkannya akan menyesal. Di tengah sorotan kamera dan hingar-bingar media, Veda berdiri di pitnya, helm terlepas, napas teratur, dan mata menatap jauh ke arah lintasan. Ia tidak berteriak, tidak melompat, dan tidak melambai, karena ia tahu, catatan waktu di papan sudah menjadi pernyataan yang lebih keras daripada apapun. Sekali lagi, ia membiarkan fakta berbicara, ia telah menaklukkan KTM, mengalahkan dua rider top mereka, dan memecahkan rekor. Di tribun, penonton masih terdiam. Beberapa mencoba bersorak, tapi banyak yang terpaku melihat bagaimana seorang rider muda berdiri dengan tenang setelah melakukan hal yang mustahil. Ketenangannya sendiri menimbulkan rasa kagum yang lebih dalam daripada euforia biasa. Veda tidak perlu menunjukkannya, semua orang sudah melihat kekuatannya di lintasan. Di pit wall KTM, suasana berbeda sama sekali. Dua rider top mereka duduk, helm di tangan, wajah muram. Mereka saling bertukar pandang, mencoba mencerna kenyataan pahit bahwa hari ini mereka kalah bukan oleh keadaan, bukan oleh kesalahan mekanik, tapi oleh kehebatan seorang pembalap yang tak mereka perhitungkan. Kru Veda, yang sejak pagi hanya bisa menahan napas melihatnya bekerja, kini tersenyum lega. Mereka tahu kemenangan ini bukan keberuntungan, melainkan buah dari latihan, fokus, dan keberanian. Dan senyum tipis Veda menjadi cerminan semua kerja keras itu, tidak perlu kata-kata, karena lap demi lap telah mengatakannya dengan lebih jelas daripada ucapan manapun. Para reporter mencoba mendekat, menawarkan pertanyaan, tapi Veda tetap diam. Ia tahu, setiap jawaban yang keluar akan menjadi kata-kata tambahan yang tak sebanding dengan kehebatan yang baru saja ditunjukkannya. Kadang, diam adalah pernyataan terkuat, dan hari itu, diamnya berbicara lebih keras daripada ribuan kata. Di tribun dan padok, sorotan kamera terus menyorotnya, dan setiap rekaman akan menjadi bukti sejarah. Tidak ada dramatisasi yang berlebihan, tidak ada gerakan yang dibuat-buat. Hanya seorang pembalap yang menatap hasil karyanya sendiri, catatan waktu yang menghancurkan dominasi KTM dan menegaskan nama Veda Ega Pratama untuk selalu dikenang. Dan saat matahari mulai condong ke barat, cahaya memantul di helm dan motor Veda, menyorotinya seolah memberi penghormatan diam-diam. Ia berdiri tanpa kata, namun seluruh dunia memahami satu hal, hari ini, KTM dibikin malu, dan sejarah balap baru saja ditulis. Dalam hitungan jam, berita tentang Veda Ega Pratama menyebar ke seluruh dunia balap. Portal berita, media sosial, dan siaran langsung berlomba-lomba menyoroti fakta bahwa seorang pembalap muda Indonesia baru saja memecahkan rekor sirkuit dan meninggalkan dua rider top KTM dalam bayangannya. Dunia yang sebelumnya terasa stabil, tiba-tiba bergeser, menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. Para analis balap pun mulai merombak prediksi mereka. Statistik lama, catatan kemenangan KTM, bahkan reputasi dua rider andalan itu kini tampak rapuh. Satu lap sempurna Veda tidak hanya menghapus rekor, tapi juga memaksa dunia untuk menulis ulang peta persaingan. Era baru telah dimulai, kata salah satu komentator terkenal, suaranya berat dengan rasa kagum. Di padok KTM, keheningan berubah menjadi perenungan yang dalam. Mereka menyadari bahwa dominasi yang selama ini dianggap mutlak ternyata bisa diguncang. Strategi,
data, bahkan pengalaman bertahun-tahun kini harus dipertimbangkan ulang. Rider muda yang sebelumnya tak dianggap ini telah membuka celah yang tak boleh diabaikan. Di sisi lain, dunia balap Indonesia ikut bangkit. Media lokal dan penggemar bersorak, menyoroti keberanian, fokus, dan teknik Veda yang kini menjadi inspirasi. Tidak hanya mencatat kemenangan, ia juga menyalakan harapan baru bahwa pembalap muda dari negara manapun bisa menembus dominasi pabrikan besar jika tekad dan kemampuannya cukup. Sesi berikutnya, meski hanya latihan, kini berbeda nuansa. Rider lain yang tadinya menganggap Veda sebagai penggembira, mulai menatapnya dengan hormat. Tikungan yang sama, lintasan yang sama, kini terasa lebih menantang karena kehadiran nama yang baru saja mengubah sejarah. Veda sendiri tetap tenang. Ia berjalan di pit, helm di tangan, memeriksa motor seperti biasa, tanpa sorak-sorai yang berlebihan. Namun aura yang ia bawa kini berbeda. Ia bukan sekadar pembalap muda yang beruntung, ia adalah bukti hidup bahwa dunia balap bisa berubah dalam satu hari, dan semua orang harus mengakui kemampuannya. Ketika matahari mulai turun di ufuk barat, sirkuit yang pagi tadi terasa biasa kini tampak berbeda. Setiap sudut, setiap garis lintasan, seolah menyimpan cerita tentang seorang rider yang menaklukkan dominasi KTM. Dunia balap telah berubah arah, dan nama Veda Ega Pratama akan terus bergema dalam setiap percakapan dan catatan waktu yang tercipta. Matahari mulai merunduk ke barat, meninggalkan bayangan panjang di lintasan yang pagi tadi terlihat biasa. Namun hari itu kini tak akan pernah dilupakan. Veda Ega Pratama duduk di pinggir pit, helmnya terlepas, napasnya masih teratur, sementara papan waktu di depannya terus menyala, catatan waktu baru, rekor baru, sejarah baru. Di tribun dan padok, bisikan kagum berganti menjadi sorak-sorai perlahan. Penonton, wartawan, dan kru balap mulai menyadari bahwa yang mereka saksikan bukan hanya kemenangan satu pembalap muda, tapi momen yang akan menjadi legenda. Semua orang tahu, hari ini telah mengubah standar balap, mengubah persepsi, dan menulis ulang cerita dominasi KTM. Dua rider top KTM berdiri di sisi lintasan, wajah masih terdiam dan muram. Mereka menyadari bahwa dominasi yang selama ini mereka anggap pasti, kini telah goyah oleh satu nama yang sebelumnya hampir tak dikenal. Hari ini bukan hanya tentang kalah menang, tapi tentang pelajaran keras bahwa kepercayaan diri harus selalu diuji, dan setiap lawan layak diperhitungkan. Di padok Veda, para kru dan tim pendukung berpelukan pelan, sebagian meneteskan air mata. Mereka telah menyaksikan perjalanan panjang dari latihan sunyi hingga lap sempurna yang memecahkan rekor. Tidak ada kata-kata berlebihan, senyum dan pelukan cukup untuk menyatakan rasa bangga dan lega yang mendalam. Veda berdiri perlahan, menatap lintasan yang kini tenang, seolah menyimpan kenangan setiap tikungan yang telah ia taklukkan. Helmnya digenggam erat, bukan sebagai simbol kemenangan, tapi sebagai saksi perjalanan yang membawa dirinya dari bayang-bayang menjadi pusat perhatian dunia balap. Media dan reporter terus mengerumuninya, ingin mengabadikan momen dan mendengar ceritanya. Namun Veda tetap tenang, menjawab dengan sederhana, hari ini hanya tentang fokus dan percaya pada diri sendiri. Motor dan lintasan hanyalah alat untuk membuktikan kemampuan. Kata-kata itu, sederhana tapi tegas, menjadi pesan yang akan dikenang lebih lama daripada catatan waktu di papan. Saat malam mulai menyelimuti sirkuit, lampu-lampu menyala, memantulkan cahaya di aspal dan motor. Hari yang terlihat biasa di pagi tadi kini menjadi legenda. KTM dibikin malu, rekor pecah, dan seorang anak muda Indonesia telah menulis sejarah yang tak akan pernah terlupakan. Nama Veda Ega Pratama kini abadi dalam dunia balap, dan dunia tahu, hari itu adalah hari yang tak akan pernah sama lagi.